Selamat pagi seluruh siswa-siswi SMPK 2 Penabur beserta Bapak dan Ibu guru sekalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar dan mengajar kita 8 Juni 2020, yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami mensyukuri segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memelihara kehidupan kami. Pun Tuhan kami percaya Engkau akan selalu memelihara dan menjaga kami. Tuhan berkati kiranya hari ini. Hari ini kami akan melakukan konsultasi proyek akhir. Mampukan kami Tuhan mengerjakan tugas akhir kami dengan baik, sehingga kami boleh mendapatkan nilai yang baik sesuai dengan apa yang kami kerjakan dan usahakan. Berkati kiranya Bapak dan Ibu guru yang membimbing kami, begitupun pula dengan orang tua yang memelihara dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, bahkan di tengah dunia yang sedang kesulitan ini, kami masih boleh tetap belajar. Terima kasih. Kiranya kami tetap menggunakan kesempatan kami dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sekarang mari kita menyiapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 14. Berikut isi firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah isi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya! Pertolongan Roh Kudus adalah judul dari renungan pelita yang akan kita baca bersama-sama. Bestins, pernahkah kamu merasa takut untuk melakukan sesuatu? Apakah kamu juga pernah merasa sendirian dan tidak yakin bahwa Allah ada bersamamu? Jika kamu pernah merasakan hal demikian, maka kamu mengalami hal yang sama seperti para murid Yesus yang juga pernah merasakan hal serupa. Akan tetapi, apakah benar kita sendirian? Apakah para murid Yesus benar-benar sendirian setelah Yesus naik ke surga? Bestins, para murid merasakan kesedihan dan ketakutan setelah ditinggalkan oleh Yesus.
Mereka sedih dan takut jika tidak bisa bersama dengan Tuhan Yesus lagi. Akan tetapi ternyata Yesus tidak meninggalkan mereka sendirian. Ia telah mengirimkan Roh Kudus untuk menolong setiap orang percaya hidup dalam pertobatan dan kebenaran. Kebenaran tentang siapakah yang dimaksud? Tentunya kebenaran tentang Tuhan Yesus. Dengan demikian, para murid tidak sendirian. Mereka akan semakin tahu apa yang Tuhan Allah kehendaki. Untuk itulah Tuhan Yesus menjanjikan kehadiran Sang Penolong itu. Pada waktu itu para murid merasakan betul bagaimana pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Mereka banyak berubah. Mereka semakin tahu apa itu kebenaran dan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Roh Kudus yang samalah yang Yesus janjikan juga pada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan, dan apakah kita mau untuk menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita? Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. God sends Best Teens, janji akan kehadiran penolong juga diberikan kepada kita. Kita akan menerima Roh Kudus saat kita memberi diri untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Roh Kudus akan menuntun untuk meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Inilah yang disebut dengan kebenaran. Oleh sebab itu, jangan keraskan hati dan membiarkan pikiran kita yang menuntun kita. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita, dan hidup kita pun memuliakan Tuhan. Jadi ingat selalu ya, kami tidak sendiri. Roh Kudus menyertai kamu. Roh Kudus menyertai saya. Roh Kudus menyertai kita semua. Kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk beriman kepadamu. Mampukan kami mengimani bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Kami tidak sendirian dan kami tidak takut karena Engkau beserta dengan kami. Dalam sukarnya dunia karena kemiskinan, diskriminasi, penyakit, dan lain sebagainya, kami percaya Engkau menyertai kami. Kami percaya Engkau memeluk kami. Kami percaya Engkau memelihara kami. Kami tidak sendirian, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan pula kami bertindak, mewujud nyatakan iman kami. Pakai bibir kami, pakai pikiran kami, pakai tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kondisinya, kami bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Daripada itu ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, saat dengan mulut kami, pikiran kami, dan tubuh kami mendukakan Engkau.
Biarlah Sang Penolong yang Engkau berikan pada kami, mengajar-ajari kami, menolong kami agar jauh dari dosa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan kita telah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.